Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini, saya punya anak. Hmm. Nah, saya khawatir kalau anak saya misalkan batuk, terus kesalak, luka bakar, sama keracunan itu gimana penolongan pertamanya ya Bu? Ya, baik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan nama saya Bidan Salamatus Sadia. Saya bertugas pada siang hari ini, Ibu. Baik, yang pertama itu komplikasi pada saat jatuh ya Bu ya. Nah, ini tuh contohnya jika anak Ibu jatuh naik sepeda, terus jatuh di tangga, kan banyak ya Bu macam-macam jatuh tuh ya Bu. Nah, di sini tujuan penanganan awal pada anak jatuh itu untuk mengobati atau mencegah terjadinya infeksi ya Bu. Nah, sampai sini paham Bu untuk maksud dan tujuan? Iya. Baik, Ibu silakan tulis nama lalu tanda tangan di sini ya Bu ya. Iya. Baik, makasih ya Bu. Baik Ibu, tindakan yang pertama itu Ibu harus mencuci tangan ya Bu. Nah, di sini mencuci tangan itu untuk mencegah adanya infeksi. Jadi kalau misalkan Ibu mau megang luka pada anaknya, nah Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu agar tangannya itu bersih. Paham ya Bu? Baik, untuk selanjutnya dia tuh Ibu harus ngecek dia itu mengeluh kesakitan atau nyeri, terus kayak misalkan adanya perdarahan atau tidak, terus adanya patah tulang atau tidak, begitu ya Bu. Paham nggak Bu? Baik, terus Ibu dilihat itu lukanya itu memarnya tuh gimana gitu. Paham nggak Bu? Baik, untuk selanjutnya Ibu itu bisa mengecek kesadaran anak. Nah, di sini mengecek kesadaran anak itu Ibu lihat tuh kondisi anak saat itu gimana. Apakah terlihat biasa aja atau sakit hebat? Paham nggak Bu sakit hebat tuh gimana? Ya, baik. Lalu di sini Ibu bisa mengatasi luka dengan cara kalau misalkan luka kayak kecil, kayak luka jatuh dari sepeda, entah jatuh dari tangga, cuma satu tangga, entah jatuh di tanah ya Bu, itu bisa menggunakan obat betadin ya. Ibu harus sedia betadin di rumah. Terus ada kasa steril sama obat pereda nyeri ya Bu, yang dimana obat pereda nyeri itu Ibu bisa menggunakan paracetamol. Sampai sini paham Bu? Iya. Baik. Nah, kalau misalkan Ibu itu anaknya memar, lukanya memar, Ibu bisa mengompres pakai air dingin. Iya. Tapi jangan terlalu dingin banget ya Bu ya. Suhu ruangan lah. Itu kompres 15 menit ya Bu. Ya, itu berulang berkali-kali. Nah, di situ Ibu bisa nilai luka pada anak Ibu. Contohnya pada luka jatuh, Ibu lihat apakah lukanya itu masih udah baik, apa masih segitu aja, maksudnya itu lebih parah gitu, kayak ada nanah tak apa. Nah, itu bisa ditindak lanjutin ya Bu. Kalau misalkan luka jatuh itu ya sudah seperti biasa, sudah membaik atau tidak adanya nyeri ataupun anaknya merasa sakit, itu berarti tidak apa-apa ya Bu ya. Kalau misalkan luka memarnya, begitupun sebaliknya ya Bu. Nah, begitupun sebaliknya ya Bu, kalau misalkan luka memar, itu Ibu bisa lihat keadaan anaknya ya Bu ya. Sampai sini paham Bu? Baik. Nah, setelah Ibu memegang luka pada anak, Ibu harus mencuci tangan kembali ya Bu, agar terhindar dari infeksi lainnya gitu. Sampai sini paham Bu? Iya, paham. Baik. Baik, Ibu, yang kedua itu ada penanganan awal pada anak keracunan ya Bu. Nah, yang dimana Ibu tindakan pertama Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik. Yang kedua, Ibu perhatikan apa yang dialami anaknya Ibu gitu. Paham gak Bu? Oke. Yang ketiga, Ibu bisa mengetahui tanda gejala keracunan. Contohnya itu anaknya Ibu kalau misalkan sulit bernafas, terus diare, mual, muntah, terus keluar air liur, terus adanya sumbatan pernafasan kayak gitu Bu, terus adanya nyeri, terus
adanya kesulitan menelan, nah itu harus patut diwaspadai ya Bu ya. Itu bisa jadi tanda gejala pada keracunan pokoknya. Nah terus yang keempat, ibu bisa melakukan cek kesadaran pada anak ya. Contohnya itu kesadaran anaknya itu mukanya gimana, pucat, terus apakah biasa aja atau kayak sakit nyeri hebat gitu ya Bu. Jika anak ibu merasa keracunan, ibu bisa diberikan air putih atau susu, karena air putih atau air susu itu bisa menetralisir adanya racun di dalam tubuh ya Bu. Paham nggak Bu? Kalau misalkan anak ibu nih keracunan, ibu kasih susu apa yang dia suka gitu ya, paham? Atau enggak air putih, kasih aja sebanyak-banyaknya biar racunnya itu langsung turun jadi kotoran begitu ya Bu. Paham nggak Bu? Nah baik, selanjutnya ibu bisa menilai keadaan anak ibu ya. Itu kalau misalkan keadaannya masih pokoknya masih gitu aja, ibu harus bertindak lanjut ya Bu ya, jangan melakukan penindakan awal. Terus kalau misalkan anak ibu merasa baik-baik saja, sudah seperti normal begitu, ya berarti itu sudah teratasi ya Bu. Sampai sini paham Bu? Baik. Untuk selanjutnya itu pada penanganan awal pada luka bakar ya Bu. Nah itu ibu kalau misalkan penanganan awal luka bakar, tindakan pertamanya itu mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Terus biasa ya Bu melihat kondisi yang dialami oleh anak. Terus yang ketiga itu apabila itu luka bakar harus disiram atau dialirkan dengan air biasa ya Bu lukanya ya Bu. Terus jangan sampai ibu memberikan luka bakar itu dengan menggunakan odol, mentega, kecap atau air es ya Bu. Itu sangat tidak dianjurkan ya Bu. Nah lalu kalau selesai udah disiramin luka bakarnya, ibu bisa menutup dengan kasa steril ya Bu ya. Kalau misalkan luka itu sampai melepuh tuh Bu, ibu tidak boleh memanjakan sendiri ya Bu, tidak boleh menangani sendiri, ibu harus dibawa ke rumah sakit kalau misalkan luka itu melepuh. Sampai sini paham Bu? Nah lalu kalau misalkan luka itu tidak melepuh, nah ibu menilai keadaan anak itu bagaimana ya Bu. Nah lalu ibu mencuci tangan kembali ya Bu. Sampai sini paham Bu? Baik. Kalau anak saya tersedak gimana? Baik, anak tersedak ya Bu. Penanganan awal pada anak tersedak. Ibu boleh saya pinjam ibu ini anaknya. Baik. Saya taruh di tempat tidur ya Bu ya. Ya, yang pertama itu ada tindakan Heimlich maneuver, itu yang dimana kepala posisi bayinya itu berdiri, kita di belakang bayinya. Setelah itu arahkan kepala bayi itu ke bawah. Nah setelah itu kita tekan dadanya cukup sekali. Nah untuk selanjutnya itu ada abdominal thrust, yang dimana abdominal thrust itu lentangkan bayi. Nah lalu posisikan bayi terlentang. Setelah itu kita tekan bagian dada bayi beberapa kali, bisa 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah setelah itu kita bisa menilai keadaan bayi, apakah bayi tersebut sudah tidak tersedak atau masih. Kalau misalkan bayi sudah bisa bernafas dan tidak tersedak, maka tindakannya itu dilanjutkan, tapi tindak lanjutin. Tapi kalau misalkan bayinya masih tersedak, kita melakukan penanganan selanjutnya. Saya berikan kepada ibunya ya Bu. Silakan Ibu. Ibu sampai sini apakah Ibu sudah paham atau belum? Ya, Baik, jika sudah paham, semoga aja ilmu saya tadi apa yang saya sampaikan semoga aja bermanfaat ya Bu. Nanti Ibu bisa dipelajari jika terjadi sesuatu pada anak Ibu. Tapi kalau misalkan Ibu tidak bisa memberikan penanganan lebih lanjut, Ibu bisa larikan anak Ibu ke
klinik, rumah sakit atau ke puskesmas. Dari sini paham Bu? Baik. Makasih ya Bu. Iya sama-sama. Silakan Ibu. Makasih.